Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tak lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat berkah ini. Dan masih banyak nikmat yang lain lagi. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitung nikmat itu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, junjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya saya di sini karena ingin menyampaikan sedikit kultum tentang 4 golongan orang yang dirindukan surga. Surga adalah tempat yang terindah. Surga disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ternyata surga juga merindukan beberapa golongan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi, ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. 1. Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa lisannya basah karena membaca, mempelajari, dan mentadabburi kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalian membaca Al-Quran, per hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Dan apabila kalian membacanya di bulan Ramadan, akan dikali lipatkan. 10 saja sudah termasuk banyak, apalagi dikali lipatkan. Jika dipelajari lebih dalam lagi, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. 2. Orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisannya dari fitnah, dusta, perkataan kotor, serta perkataan yang tidak bermanfaat, yang dapat membuat hati menjadi kotor. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menjelaskan bahwa ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan kotor yang dapat membuat hati, pikiran menjadi kotor. 3. Orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan itu termasuk dalam bersedekah. Dan apabila kita bersedekah, dosa apa yang telah kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang mempunyai arti, barang siapa mukmin yang memberikan makan mukmin yang lain yang sedang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikannya buah-buahan dari surga. Siapapun mukmin yang memberikan minuman mukmin yang sedang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikannya minuman-minuman dari surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian kepada mukmin yang lain agar tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikannya pakaian yang berlapisan perhiasan dari surga. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, hatinya akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di ayat ini dijelaskan bahwa kita diwajibkan semua untuk berpuasa agar kita bertakwa. Orang-orang yang tidak berakal, dia tidak diwajibkan berpuasa. Jadi, apabila kalian melihat orang yang beriman atau orang yang Islam tidak berpuasa dan tidak memiliki alasan yang jelas, kemungkinan besar mereka tergolong orang-orang yang tidak memiliki akal. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.